Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iqbal, perwakilan dari kelompok 3, akan mencoba menjelaskan presentasi kami yang berjudul Integrasi ginjal dengan organ lain dan keseimbangan elektrolit tubuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu. Yang pertama ada Ahmad Faisal Kusnaidi, Dianti Marisa Dodira, Indriani Sapitri, Rahmadani, Indri Novira, Lili Nizarman Putri, dan Nurul Iqbal, saya sendiri. Pokok pembahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama integrasi ginjal dengan jantung, integrasi ginjal dengan hati, integrasi ginjal dengan kulit, integrasi ginjal dengan tulang, dan keseimbangan elektrolit tubuh. Yang pertama yaitu adalah anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal sendiri adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Ukurannya kira-kira sebesar 10 sampai 12 cm atau sebesar kepalan tangan. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron. Nefron yaitu saringan darah yang sangat kecil. Organ yang relatif kecil ini memiliki berbagai macam peran penting bagi kehidupan tubuh. Yang selanjutnya itu adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu menyaring dan membuang limbah. Salah satu ginjal memiliki peran penting dalam pembuangan racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea. Dengan terbentuknya urea tersebut, maka darah akan mengalirkan urea tersebut menuju ginjal untuk dibuang. Tanpa organ ini, limbah dan racun akan menumpuk di dalam darah. Yang kedua itu mengendalikan keseimbangan air. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Ginjal akan bereaksi terhadap perubahan kadar air dalam tubuh. Ginjal akan menahan air, bukan membuangnya ketika tubuh sedang mengalami dehidrasi. Yang ketiga itu mengatur sel darah merah. Oksigen merupakan unsur penting dalam peredaran darah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin berfungsi untuk merangsang produksi sel darah merah lebih banyak yang berguna untuk membawa oksigen. Jika sel darah merah atau kadar oksigen sudah normal, maka hormon tersebut akan berhenti diproduksi oleh ginjal. Yang selanjutnya fungsi ginjal yaitu mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam juga merupakan fungsi ginjal. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya. Ketika penyaringan darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Selanjutnya itulah pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh terdiri dari larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat pelarut. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Fungsinya yaitu yang pertama mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, mengatur struktur dan fungsi kulit, membuang racun dan sisa makanan, mengangkut zat seperti hormon dan enzim, dan yang terakhir melindungi dan melumasi sendi dan otot. Baiklah, kita masuk judul yang pertama yaitu integrasi ginjal dengan jantung. Jantung memompa darah segar beroksigen ke seluruh bagian tubuh untuk memastikan setiap sel, organ, dan sistem di dalam tubuh dapat tetap berfungsi dengan baik. Sedangkan ginjal bekerja mengontrol tekanan darah, memproduksi hormon pembentukan sel darah merah atau eritropoietin, membersihkan darah, serta mengeluarkan produk limbah dan kelebihan air dalam tubuh.
Tanpa ginjal, darah akan terlalu banyak mengandung limbah dan air. Tanpa jantung, ginjal tidak akan memiliki oksigen yang dibutuhkan darah untuk melakukan banyak pekerjaan pentingnya. Jadi ginjal dan jantung ini saling membutuhkan ketika mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, ini adalah hubungan antara ginjal dengan hipertensi. Yang pertama yaitu hipertensi menyebabkan kerusakan pada arteri yang merupakan salah satu komponen penting pada ginjal. Yang kedua, kerusakan pada arteri nefron mengakibatkan darah tidak tersaring dengan baik. Yang ketiga, kerusakan pada ginjal mengakibatkan terganggunya pengaturan tekanan darah. Yang kedua yaitu integrasi ginjal dengan hati. Integrasi ginjal dengan hati. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Nah, ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Hubungan antara fungsi hati dan ginjal apabila salah satunya mengalami gangguan akan memberikan efek ke organ lainnya. Salah satunya yaitu adalah fungsi dalam menjaga peredaran darah yang masing-masing dimiliki oleh kedua organ ini. Sindrom hepatorenal yang biasa disebut untuk mendeskripsikan sekumpulan gejala yang disebabkan gangguan pada kedua organ yang saling berhubungan ini. Ketika volume darah yang beredar tidak normal dan sel tubuh kurang mendapatkan pasokan darah, maka tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya. Salah satu cara untuk meningkatkan volumenya adalah dengan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin dan mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah integrasi ginjal dengan kulit. Hubungan antara ginjal dan kulit. Yang pertama, suhu lingkungan atau suhu tubuh yang meningkat. Saat suhu lingkungan meningkat atau ketika suhu tubuh tinggi, pembuluh darah di sekitar kulit akan melebar. Yang kedua, suhu lingkungan atau suhu tubuh yang menurun. Pada suhu yang tinggi, kelenjar keringat akan mengalami penurunan kerja. Yang keempat, integrasi ginjal dengan tulang. Gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis atau disebut juga chronic kidney disease mineral and bone disorder terjadi ketika ginjal gagal untuk mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat dalam darah, menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan cacat. Salah satu kelainan tersebut terjadi ketika kaki menekuk ke arah satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Deformitas ini disebut sebagai rakitis ginjal. Terganggunya fungsi ginjal mempengaruhi produksi vitamin D3. Hal ini berdampak pula terhadap proses absorpsi kalsium dari makanan. Pada tingkat absorpsi tidak normal, lambat laun terjadi pengeroposan tulang. 98% kalsium tubuh disimpan di dalam tulang. Kalsium bersifat dinamis, proses pembongkarannya terus-menerus terjadi. Gejala yang dialami penderita ini yaitu lemas saat berjalan, nyeri punggung dan sering nyeri pada sendi-sendi tulang. Seiring menurunnya kadar kalsium di tulang, penderita mulai merasa pegal-pegal dan cepat lelah. 5. Keseimbangan elektrolit tubuh. Definisi elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari area tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama cairan intraseluler dan yang kedua ada cairan ekstraseluler. Fungsi cairan tubuh ada 4. Yang pertama, pembawa zat-zat nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua, pembawa oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan produk samping hasil metabolisme seperti karbon dioksida dan juga senyawa nitrat. Dan yang terakhir, pelembab jaringan-jaringan tubuh, katalisator reaksi biologi sel, pelindung organ dan jaringan tubuh, serta juga akan membantu dalam menjaga tekanan darah dan konsentrasi zat terlarut. Elektrolit utama tubuh manusia. Zat terlarut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit.
Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Sementara zat non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik. Elektrolit tubuh mencakup natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida, bikarbonat, fosfat, sulfat. Sedangkan zat non-elektrolit seperti protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Konsentrasi elektrolit dalam cairan tubuh bervariasi pada satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tetapi, meskipun konsentrasi ion pada tiap-tiap bagian berbeda, hukum netralitas listrik menyatakan bahwa jumlah muatan-muatan negatif harus sama dengan jumlah muatan-muatan positif. Selanjutnya, perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Fase 1, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, dan nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Fase kedua, cairan intestinal dengan komponennya pindah dari darah, kapiler, dan sel. Fase 3, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. Metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Difusi sederhana adalah perpindahan partikel-partikel dalam segala arah melalui larutan atau gas. Osmosis adalah proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Difusi air terjadi pada daerah dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Konsentrasi dan muatan listrik disebut transportasi aktif. Transportasi aktif berbeda dengan transportasi pasif karena memerlukan energi dalam bentuk ATP. Salah satunya adalah transportasi pompa kalium dan natrium. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan mengatur kekeluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.